Ya, selamat mungkin pagi, siang, sore, malam, tergantung Bapak Ibu ada di mana saat ini. Saya yang pasti sangat bersyukur bisa ada di sini. Ngelihat tadi tulisan nama saya, pakar storytelling, kayaknya nggak tahu udah pantas apa belum ya. Eh, tapi mungkin pekerjaan saya yang membawa saya harus bisa banyak bercerita, digabungkan dengan mungkin kesukaan saya mengamati banyak hal, dan selalu percaya ya bahwa cerita yang menarik itu pasti ada, pasti dia tersembunyi di salah satu sudut rumah kita atau di salah satu jalanan tempat kita pergi. Uh, Mungkin itu yang membuat orang katanya saya cukup handai, cukup pandai untuk storytelling. Jadi senang banget hari ini bisa membagi hal-hal sederhana menurut saya, karena belajar itu nggak harus banyak kok. Belajar itu sebetulnya sedikit, yang penting aja. Karena pelajaran itu, mungkin Bapak Ibu yang berkecimpung dunia pendidikan tahu ya, dia seperti benih. Bukan seperti fotokopian yang ditaruh, lalu ditaruh di laci dan nggak akan bertumbuh gitu. Tapi membelajarkan sesuatu yang dengan hati, sepenuh hati, saya rasa dia seperti benih. Kita tanam di hidup orang, bertambahnya waktu, kesempatan, pengalaman, dia makin lama makin menjadi pohon yang besar, dan akhirnya nanti dia juga berbuah buat banyak orang, terus memberi biji buat banyak orang juga. Jadi saya senang banget bisa menanam biji kecil-kecil, mungkin sedikit aja untuk Bapak Ibu. Semoga setelah kelas saya ada pikiran-pikiran baru terbuka ya, untuk melihat bahwa sebetulnya bercerita itu nggak sulit ya. Kita terlalu rumit, mungkin karena yang kita lihat terlalu tinggi, yang kita mau sampaikan terlalu banyak. Tapi jika kita tahu mana yang penting, mana yang akan didengarkan orang, maka itu aja cukup. Oke, saya excited banget, senang banget bisa hadir di sini, dan mari kita mulai. Oke, jadi kita itu manusia hidup itu senang bercerita ya, kayak kayak apa? Seluruh hidup kita tuh bercerita, mulai dari, saya suka bilang orang saya nggak jago cerita, padahal dalam hidup kita mulai dari minta gorengannya nambah dulu ya sama tukang di sekolah, minta naik gaji sama bos, atau mau pinjem motor kakak, sampai mau minta izin untuk mengambil anak orang untuk dinikahi, itu pun sebuah kemampuan bercerita. Jadi saya rasa seluruh hidup kita itu sebetulnya penuh dengan cerita. Dia nggak selalu dimulai dengan Alkisah ya, tapi yang pasti Bapak Ibu harus percaya dulu gini ya, percaya bahwa hidup itu potongan-potongan cerita. Sehingga cerita itu tidak menjadi sebuah barang yang asing ya, ketika, aduh aku harus belajar bercerita nih gitu, ada babnya, ada ini. Sebetulnya enggak juga. Kayak banyak banget gitu ya, banyak banget dalam keseharian contoh-contoh yang saya kasih lihat tadi. Nah masalahnya ada orang yang jago bercerita dan ada orang yang kurang piawai bercerita ya. Saya udah ketahuan lah ya, ngomong dari tadi nggak pakai catatan, lancar, emang udah cari makannya di sini ya. Runut pikir dan hal-hal yang menyenangkan Bapak Ibu, pemilihan kata, semua tuh langsung tersusun rapi di kepala saya, mungkin 3-4 detik sebelum keluar dari ujung mulut saya gitu. Jangan patah semangat, sama seperti semua pelajaran dan semua keahlian. Mereka butuh latihan aja. Mereka butuh latihan. Saya dulu orangnya pemalu banget, dan saya tipikal anak-anaknya Bapak Ibu deh, yang kalau disuruh maju dorong-dorong temennya kan ya, lu aja deh, malu nggak mau gitu ya. Itu saya dulu mungkin sampai SMA dan kuliah masih begitu. Cuman banyak persimpangan jalan hidup saya memaksa saya harus keluar dari cangkang, dan ketika saya coba sesuatu yang menakutkan, yaitu bercerita, tiba-tiba
besoknya lebih mudah lagi, sampai di hari ketujuh udah bosen gitu ya, karena ternyata sesuatu yang menakutkan itu cuma perlu dimulai aja. Dan ketika saya sudah bosen, saya tahu bahwa saya harus belajar lagi, sehingga tantangannya terus naik. Jadi itu mungkin salah satu tips untuk Bapak Ibu. Harus percaya loh, Bapak Ibu juga bisa. Si Edward yang pemalu, yang dulu juga dorong-dorong temennya maju, sampai sekarang bisa cerita ke banyak orang, ke baik pemerintahan, baik brand-brand komersil gitu ya. Tidak sulit untuk saya untuk bercerita. Nah, saya akan membagikan kali ini beberapa tips yang praktis untuk Bapak Ibu bisa lakukan. Ya, ini saya tadi udah ngoceh banyak ini. Ya, nama saya Dut Suhadi, boleh Google aja. Saya seorang suami, seorang creative director, seorang sutradara, penulis. Saya suka juga sosial politik, aktivisme, dan suka berenang, suka menyelam, dan terakhir lagi suka sepeda ya. Jadi itu sedikit tentang saya. Mungkin yang mencolok, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Mungkin yang mencolok adalah peran saya sebagai creative director di salah satu agensi di Jakarta namanya Cerita. Tapi saya tahu, saya dulu Bapak Ibu pernah sedikit bersinggungan dengan Indonesia Mengajar ya, dulu banget ya, 12 tahun yang lalu mungkin ya. Dan dari situ teman-teman asing yang akhirnya jadi teman seumur hidup saya melihat dari dekat, dan saya tahu jadi guru itu sama sekali nggak mudah dan butuh banyak banget keahlian. Dan bahkan teman-teman saya sekarang yang juga jadi guru itu juga selalu cerita bahwa tantangannya semakin bertambahnya zaman itu menjadi sulit. Tapi saya percaya salah satu skill paling penting dari seorang guru adalah kemampuan dia bercerita. Karena itu yang menjadi tuntutan hari-hari ini kan, bahwa kita tidak hanya menyalin apa yang di buku pelajaran, tapi kita punya sebuah pemahamannya lalu itu kita turunkan ke anak-anak kita. Jadi kita harus bikin bercerita ini menjadi sesuatu yang exciting untuk Bapak Ibu. Saya sungguh saya setiap kali sebelum mulai workshop atau seminar, saya tutup mata, saya cuma bilang, semoga yang saya bagikan berguna buat Bapak Ibu. Nah, mungkin doa saya adalah modul saya ini nggak jadi cuma sebuah tugas, tapi it's keahlian hidup ya, sebuah life skill, karena Bapak Ibu sedang menggebu-gebu untuk belajar sesuatu yang baru. Nah, kemampuan bercerita ini akan berguna banget di seluruh kehidupan kita, seperti saya udah bilang tadi ya. Lebih dari ke sekolah, lebih dari memberi pelajaran kepada para murid, tapi juga dalam keseluruhan kehidupan kita. Nah, kembali ke kata awal saya kenapa dipanggil ke sini gitu ya, konten. Konten itu apa sih gitu ya? Konten itu sebetulnya adalah segala hal, apapun itu yang dikirimkan melalui internet. Segala bentuk komunikasi, terutama ya audiovisual ya, yang isinya macam-macam. Dan cakupannya betul-betul luas Bapak Ibu. Mulai dari artikel mengenai menabung untuk para anak muda, sampai cara membuat terong sambal, sampai cara masang antena di atas genteng, sampai bercocok tanam jamur misalnya gitu ya. Jadi apapun itu, dunia sekarang itu jauh lebih, kita bisa bilang kesempatannya lebih demokratis. Karena dulu untuk seseorang bisa bicara, untuk Bapak Ibu bisa mencipta sesuatu, itu butuh akses yang besar. Tapi sekarang dengan handphone di tangan, dan dengan sosial media yang begitu banyak, Bapak Ibu bisa menciptakan sesuatu yang menarik. Nah, karena luasnya konten ini, saya bisa kasih contoh dalam hal yang luas juga. Tapi nanti mudah-mudahan dalam Q&A, kita bikin lebih lively ya. Mungkin saya nanti nggak akan terlalu banyak pemaparan dari ngobrol, mungkin Bapak Ibu bisa lempar ke saya
pertanyaan dan itu saya bisa jawab untuk Bapak Ibu. Segala hal ini ya, baik dia tulisan, gambar, video, mungkin terutama video ya teman-teman di sini exciting untuk video, itu adalah ada 3 tahap. Nah, sebelum saya kasih lihat 3 tahap ini, saya mau kasih lihat satu video ini yang baru launching mungkin 2 hari lalu. Bapak Ibu nonton sebentar ya. Pernah main congklak? Dulu ketika keadaan baik-baik saja, kita sebagai makhluk sosial hidup nyampur-nyampur, mirip dengan main congklak. Tapi dalam sebuah pandemi, perilaku kita ini menjadi kendaraan penularan yang luar biasa cepat. Jikalau ada seseorang terinfeksi COVID-19 dan masuk ke dalam sebuah lingkaran, kemungkinan besar orang-orang di lingkaran tadi akan ada yang terinfeksi, apalagi dengan varian Delta baru yang lebih menular. Nah, setiap orang terinfeksi ini akan bertemu lingkaran-lingkaran mereka yang lain, yang akhirnya menularkan orang-orang di lingkaran itu, dan semua orang di lingkaran-lingkaran ini nantinya akan menularkan ke lingkaran mereka sendiri-sendiri lagi. Inilah yang namanya pertumbuhan eksponensial. Jumlah penularan itu bukan karena penambahan, tapi karena pengalian. Kita sering terkecoh bahwa satu orang terinfeksi, ya hanya dia aja yang terinfeksi. Tapi jika dia tidak diisolasi, 1 bisa dikalikan dengan 4, dikalikan 5, dikalikan 6, dan seterusnya. Ini yang sedang terjadi di Indonesia dengan puluhan ribu kasus tercatat setiap harinya. Caranya gimana supaya kita mencegah ini terjadi? Usahakan selama pandemi ini bertemu dengan lingkaran yang sama. Yang paling ideal ya satu lingkaran aja, orang rumah. Karena begitu ada orang masuk ke lingkaran kita, ada kemungkinan dia membawa virus yang kita nggak tahu, atau kita yang menularkan virus itu ke lingkaran dia. Bisa tinggal di rumah, nggak harus keluar bekerja adalah sebuah kemewahan. Dan jikalau kalian tidak punya kemewahan itu dan harus bertemu banyak lingkaran, usahakan berdisiplin menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari tempat-tempat tertutup. Jika kalian sehat, kalian terlindungi, dan kalaupun kalian terinfeksi, kalian tidak akan menularkan orang lain, yang memang dimulai dari 1 orang aja, tapi bisa berakhir menulari entah berapa banyak orang. Ya, jadi itu yang saya bikin bersama teman-teman agensi Ceritra kemarin, dan responnya luar biasa sih, sampai saya nggak tahu kalau mungkin ada tracker mungkin puluhan juta ya, beredar di seluruh grup, ada yang masuk TV dan sebagainya. Nah, 3 hal ketika saya membuat video tadi, yaitu pertama membuat rencana, mengeksekusi, dan memasarkan. Jadi waktu lagi mau bikin konten, pikir 3 hal ini. Untuk seorang yang baru mulai, pasti akan terasa patah banget gitu ya. Tapi untuk seseorang yang terbiasa, makin Bapak Ibu terbiasa, 3 hal ini menjadi sesuatu yang melebur menjadi satu. Nah, membuat rencana itu apa? Seperti tadi, apakah orang nggak tahu kalau COVID itu menular? Orang udah tahu dong, pasti nggak. Kalau ada orang nggak dikenal datang, om, tante, tukang AC, tukang galon, teman lama, ada kemungkinan dia bawa dan kemungkinan dia menularkan, atau orang ini sehat masuk ke rumah kita yang terinfeksi. Tapi orang tuh nggak mudeng gitu. Orang nggak mudeng karena hal ini udah terlalu bosen diulang-ulang. Nah, saya tahu masalahnya adalah orang nggak ngelihat langsung. Itu masalahnya. Karena sesuatu yang diucap, ini rahasia komunikasi Bapak Ibu. Sesuatu yang diucap dengan sesuatu yang dilihat itu jauh berbeda. Sesuatu yang diucap, sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar, sesuatu yang dipikir, itu diterimanya berbeda. Jadi walaupun sesuatu sepertinya rasanya kayak, orang kan udah tahu gitu ya. Tapi begitu melihat, geli ya, bijinya pada coklat-coklat semua gitu. Terus ada narasi yang mengucapkannya dengan lembut, empatik gitu ya. Dan ada bunyi menyenangkan, kretek-kretek bijinya itu pun itu menjadi salah satu sesuatu yang saya perhatikan. Karena enak kan nontonnya, kritik gitu. Jadi saya tahu bukan masalahnya orang nggak ngerti penyebaran COVID, tapi orang harus melihat.
Nah ini ada 3 hal ya, mengerti persis apa masalahnya, mengerti persis apa solusinya. Tadi ya saya udah rangkum tuh. Dan terakhir, mengerti persis siapa yang diajak ngomong, siapa pemirsanya. Ini juga yang seringkali terluput ya. Saya tahu orang-orang yang sudah taat prokes, yang dalam kemewahan ya, ada beberapa orang dalam kemewahan bisa kerja di rumah, nggak keluar. Mereka nggak perlu diajak ngomong lagi gitu. Yang perlu diajak ngomong nih orang-orang yang belum bisa lihat, masih mungkin kayaknya biasa aja deh. Kayaknya kalau satu paling ketularan dia udah gitu ya. Padahal dia nggak tahu yang namanya eksponensial ya, kali dikali dikali. Itu yang saya tahu menjadi solusinya. Nah, saya tahu juga manusia gampang menerima sesuatu dari perumpamaan. Bapak Ibu bercerita dengan congklak, kalau dulu saya dengan telur gitu ya, telur ceplok dulu kalau ingat dulu ada video viral itu juga saya dan teman-teman yang bikin sama. Orang cuma hanya perlu disadarkan, kamu belanja begitu banyak, emang habis ya gitu. Padahal manusia, kita orang Indonesia nasi panas sama telur ya, nasi panas mungkin 1.500, telur mungkin 2.000 sama kecap gitu, kayaknya naik ke surga ketujuh gitu ya. Nah ketika orang lihat itu dan diingatkan, kok sebuah komunikasi terjadi. Jadi saya tahu persis siapa audiens saya. Nah seringkali Bapak Ibu yang menjadi sandungan ya, atau menjadi hambatan, kita seringkali cerita untuk diri kita sendiri. Saya ulang lagi ya, kita sering cerita untuk diri kita sendiri. Ego kita, atau menurut kita harusnya orang ngerti gitu. Mereka nggak ngerti bagian ini, mereka harus diomonginnya bagian ini. Ini yang sering terjadi di dunia iklan juga. Perusahaan besar menghabiskan budget untuk bikin iklan yang menyenangkan para bos-bosnya. Dan Bapak Ibu pasti tahu iklan-iklan yang Bapak Ibu nggak lihat 2 kali lah ya. Kayak udah biasa gitu. Nah seringkali bos-bos ini tentu nggak mau mengambil resiko di kepleset gitu ya kalau bikin sesuatu cerita yang berbeda. Jadi seringkali yang terjadi adalah cerita-cerita yang aman. Untuk audiens kita, anak-anak kita yang setiap hari lihat TikTok, lihat YouTube, lihat semua video-video yang kreatif banget gitu. Kita harus ingat bahwa audiens kita itu mereka, bukan diri kita gitu. Nah, itu adalah salah satu kunci pertama yang membuat kita bisa membuat konten yang bagus. Nah, kalau kayak saya tadi, saya tahu saya tahu persis masalahnya. Orang perlu melihat. Orang perlu melihat dan solusinya saya rasa somehow ide congklak tuh muncul aja di kepala, sesuatu yang dicampur-campur gitu ya. Dan saya mengerti persis siapa yang diajak ngomong. Saya tulis di sini mengapa mengerti persis di garis bawahi, karena seringkali pemahaman awal kita berkabut, kurang tepat, dan meleset. Ini yang terjadi juga di komunikasi wabah ini saat ini. Semua orang marah-marah. Kenapa sih nggak bisa? Kenapa sih nggak bisa? Mereka nggak pernah bisa melihat sudut pandang orang yang harus mencari nafkah, atau orang yang dalam keterbatasan pemahaman tentang virusnya juga nggak peduli. Jadi komunikasi yang ada adalah sindiran, kesel, dan marah, yang tidak akhirnya membuat perubahan apa-apa. Tapi itu yang muncul, maksudnya masa orang disindir gini nggak berasa sih? Nah audiensnya diri dia, karena dia mau meluapkan kemarahan dia. Sedangkan saya selalu, kalau lagi mau nulis Bapak Ibu, saya juga tutup mata. Saya tutup mata, saya bilang, Edward, ingat kamu nulis buat siapa? Apa sih persis yang mau kamu sampaikan, apa sih? Gitu. Makanya yang lama itu menulis sebetulnya Bu. Syuting itu gampang, syutingnya paling setengah jam. Tapi menulis, membuat sebuah tuturan yang bagus, runut, itu yang sangat penting. Nah dengan keterbatasan waktu dan beragamnya masalah Bapak Ibu, mungkin saya nggak bisa langsung ngomong ya, tapi pastikan aja, ini ada salah satu tips juga nih Bu, untuk anak kreatif di dunia bisnis ya Bu, dunia agensi Bapak Ibu. Setiap ide yang pertama kali muncul, itu pasti jelek. Kita sebut-sebutnya the first frame ya. Jadi ada masalah, oh kita bikin gini aja. Nah ini barang pasti jelek Bu, Bapak Ibu. Karena apa? Karena ini barang yang sering kita lihat di bawah sadar kita, sehingga barang ini udah banyak dilihat orang. Nah biasanya barang bagus itu pas, nggak bagus, coba. Biasanya
Di ide kelima, keenam baru dia mulai bagus gitu ya. Dan mungkin di ide 7, 8, 9, 10 baru kayaknya, wah ini bisa jadi sesuatu yang menarik nih gitu. Kalau kita makin ahli, mungkin ya kayak saya dan tim saya gitu ya, karena udah di tempat ini lama, ya kita langsung tahu begitu satu, nggak buang waktu, langsung dilempar gitu. Jadi ingat Bapak Ibu, kalau ada solusi, ada cerita baru, mohon maaf, pasti jelek. Karena itu bawah sadar kita ngambil buku yang paling atas, kira-kira gitulah. Yang paling sering dibaca orang, yang paling sering dilihat orang. Jadi mari gali ke bawah. Oke, seru ya. Saya bikin yang kedua, mengeksekusi. Nah, ketika udah tahu nih, oke, saya mau bikin congklak, kasih lihat gitu ya, ini masalahnya, yang diajak ngomong orang-orang yang sebetulnya bukan keras kepala, cuman yang nggak pernah melihat aja dengan langsung gitu. Nah ini juga segitiga yang katanya ada puluhan ribu guru ya, ini dapur saya nih, saya bagikan untuk Bapak Ibu. Setiap presentasi saya segitiga ini saya selalu bawa. Jadi ini adalah, saya bilang, saya pernah nemu ini di sebuah buku komunikasi, dan inilah kompas saya kalau saya membuat cerita. Jadi yang pertama, cerita itu harus berimpact. Dia harus, bang, mesti gitu ya. Orang harus nengok. Karena seberapapun mahal iklan itu, seberapa mahal pun komunikasi itu, Bapak Ibu jungkir balik bikinnya, syuting 2-3 bulan, tapi kalau dia tidak membuat orang nengok, apa sih itu gitu ya, maka dia tidak menjadi apa-apa. Seperti pepatah, kalau ada pohon jatuh di tengah hutan dan tidak ada yang mendengarnya, apakah dia jatuh beneran? Kira-kira seperti itu. Jadi, yang pertama orang harus nengok. Nah inilah yang berbeda. Jangan buka video dengan selamat siang anak-anak, saya hari ini akan bercerita, wah Bapak Ibu mohon maaf, pasti akan langsung di skip. Cuman misalnya Bapak Ibu suruh orang rumah, ayo guyur saya gitu. Terus frame pertama, jangan. Terus ada orang ngeguyur Bapak Ibu pakai gayung gitu ya. Pruak gitu, terus Bapak Ibu begini. Aduh, ini yang namanya misalnya apalah fisika ya, transfer suhu, bahwa air dingin di permukaan kulit menjadi tubuh menjadi dingin, dan karena itu kita bisa masuk angin gitu ya. Itu aja udah menarik kan, daripada kita membuat sebuah pokok runut gitu. Bapak Ibu ceritanya sambil, makanya kalau Bapak nggak ganti baju, Bapak pasti kedinginan. Karena panas dari tubuh Bapak ditukar dengan dingin dari air ini. Misalnya kira-kira seperti itu. Pasti langsung kepengen cari gayung habis ini ya. Oke. Jadi harus berimpact, harus berani, harus mohon maaf dengan tetap menjaga norma-norma kesopanan, ketimuran gitu. Saya rasa masih banyak hal yang menarik yang bisa digali. Yang kedua, komunikasi. Sampaikan dengan benar, jelas apa yang mau disampaikan. Kalau saya kasih contoh air gayung tadi ya tahu persis bahwa tentang ilmu fisikanya, kenapa transfer, dan kasih contoh-contoh lain. Makanya kalau naik motor kedinginan, makanya kalau nyalain kompor panci yang tebel lebih lama panas, you know. Jadi runut pikirnya tuh jelas dan banyak. Komunikasi harus jelas. Setelah dia nengok, dia mau ngomong apa? Setelah audiens kita nengok, kita mau ngomong apa? Siapkan dengan jelas. Terakhir, persuasion. Persuasion adalah memikat ya kalau bahasa Indonesianya ya. Jadi pertama harus membuat dampak, komunikasi harus jelas, dan harus memikat, atau bahasa sehari-harinya, untungnya buat gue apa gitu. Ini yang saya rasa Bapak Ibu juga harus banyak gali. Bakal apa saya belajar ini gitu. Ya tadi misalnya, jadi kamu tahu kalau kamu dingin di motor itu karena kejadian ini. Jadi kamu bisa jaga diri kamu dengan pakai jaket gitu. Atau kalau lagi beli panci di pasar, jadi kamu tahu nih, ternyata panci lebar dan tebel dengan panci tipis itu beda karena daya transfer panasnya berbeda. Kira-kira sesuatu seperti itu. Jadi untungnya buat dia belajar hal ini tuh apa? Saya yakin semua kurikulum, namanya juga kita mempersiapkan anak-anak kita ya.
Semua kurikulum disiapkan dengan sangat baik pasti. Tapi sebagai seorang murid dan siswa juga dulu, mungkin kalau saya boleh nitip pesan sama guru-guru saya yang dulu, yang terakhir nih, bahwa Bapak Ibu tuh jago banget di tengah. Semua runut jelas gitu ya. Tapi mohon maaf, banyak murid kan juga bilang membosankan pelajarannya, dan akhirnya gue belajar ini bakal apa sih gitu. Nah kalau kita bisa tackle dua hal ini, tiba-tiba kelas jadi hidup, waktu yang dihabiskan untuk belajar jadi berguna, dan orang-orang pulang membawa bekal untuk hidupnya. Saya selalu kasih contoh singkat ini, kalau di presentasi saya bilang, kalau saya lagi nonton TV malam-malam, jam 11 gitu ya, enaknya ngapain Bapak Ibu? Biasanya ada yang jawab, makan mie instan ya. Betul itu, pakai telur, pakai rawit ya. Cuman katanya ada mitos, mie instan itu enak kalau dimasakin orang. Jadi saya lihat istri saya, wah lucu juga nih kalau istri saya masakin saya mie instan. Nah kalau saya lagi nonton TV keras, atau beliau lagi pakai headphone, atau dia lagi telepon sama temannya, saya harus keras sampai dia nengok. Fransi, gitu. Sampai dia nengok, kalau saya cuma Fransi, atau saya pakai kekuatan pikiran gitu ya, pasti dia nggak nengok. Tapi kalau saya bilang Fransi, dan dia nengok, dia bilang apa? I got her attention. Saya bisa mendapatkan perhatian dia. Saya sampaikan dengan jelas, Fransi, kamu mau nggak bikinin saya bakmi instan, jangan terlalu mateng, 2 ya, pakai telur 1, kalau ada caisim boleh, pakai rawit gitu. Nah, jelas tuh dengan bahasa Inggris, istri saya cuma bisa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Jadi saya ngomong bahasa Indonesia dengan artikulasi yang jelas, paham dia, nyampe pesannya. Nah, terakhir dia pasti mikir, untungnya buat saya apa nih gitu ya. Nah, saya bilang, kalau kamu bikinin saya mie instan, besok pagi sarapan kamu nggak usah pusing, aku yang bikinin. Gitu. Nah, kalau 3 hal ini terpenuhi, maka terjadi sebuah komunikasi. Nah, ini yang harus menjadi panduan Bapak Ibu ketika nanti mau membuat konten. Pastikan beberapa, kita sering sebutnya di dunia ini 5 second rule Bapak Ibu. Jadi dalam 5 detik, orang tuh mesti mau duduk. Apa nih? Gitu. Kalau dalam 5 detik pertama kita hilang perhatian dia, kemungkinan besar kita akan hilang ke perhatian dia selanjutnya. Congklak saya menarik perhatian karena dari awal barang congklak itu sendiri orang mungkin udah jarang lihat, bertahun-tahun nggak pernah lihat. Terus ada bunyi menyenangkan, bunyi krauk-krauk, cetak, orang akan duduk. Oke, apa nih? Saya mau nonton. Gitu. Jadi tadi ingat ya, impact, communication, dan persuasion. Itu ketika Ibu eksekusi. Jadi harus seperti ini ya, menarik apa enggak, jelas apa enggak, membuat dia peduli apa enggak. Itu yang menjadi PR-nya kita. Tentu saya di sini nggak bisa bahas edit video dan syuting gitu ya. Nanti kayaknya saya bisa kasih beberapa tips. Tapi intinya pemahaman dulu, karena masalah syuting sebetulnya nggak sulit Bapak Ibu. Bapak Ibu lihat TikTok aja nggak karu-karuan, gambar burem, terbalik-terbalik, gelap gitu ya. Selama ada sesuatu yang disampaikan, menarik, dan menghibur atau ada gunanya buat yang nonton, dia akan viral dan dia akan ditonton. Oke, itu yang kedua tadi ya, eksekusi. Yang ketiga, memasarkan. Jadi, katanya gini, sesuatu, mau ngomong sesuatu ke orang yang disayang kita ya, ke istri, atau misalnya yang aku mau beli ban sepeda baru dong, kan timingnya mesti pas ya, nggak bisa langsung serta-merta ya. Sama seperti kita punya konten. Setelah barangnya jadi, kita tahu akan membuat dia nengok dan menarik dan sebagainya. Cara mengantarnya penting. Seperti saya tadi membuka konten ini, ada beberapa, saya mungkin buat Bapak Ibu tahu saya siapa, kredensial saya pernah buat apa aja, dan saya janjikan nanti akan menarik. Jadi please get your attention, saya ngelucu sedikit. Jadi
audiensnya udah siap untuk menerima apa yang mau saya sampaikan. Dan mungkin waktu yang tepat ya, karena ini seminar, Bapak Ibu duduk di sini dan nonton, tapi masalah, benar-benar masalah apakah pagi, siang, sore, apakah lagi banyak tugas, apakah lagi lowong, itu menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan oleh Bapak Ibu. Dan jangan lupa, selalu ajak menyebarkan video ini gitu ya, dan makanya di video-video YouTube selalu bilang, abis dia ngomong terus dia bilang, coba menurut kamu, coba kamu tag teman kamu yang suka mandi siang-siang juga gitu. Nah itu cara-cara supaya videonya di tag oleh lebih banyak orang dan lebih banyak orang yang menonton, dan video kita pastikan nggak hanya berhenti di kita. Nah di video congklak saya tadi, di ujung saya kasih link tempat mereka bisa download, karena saya tahu semua orang pasti suka dan mereka mau download ini video untuk disebarkan ke grup-grup WhatsApp mereka. Saya punya grup WhatsApp, saya udah tembak semua, tapi pasti jangkauannya kecil. Jadi ketika saya tahu mereka pasti mau lihat dan bagikan ke orang, saya buat mereka mudah untuk mendapatkan file itu. Bahkan zaman dulu saya pernah sampai beli nomor, Bapak Ibu. Saya beli nomor karena saya tahu orang tua gaptek ya, banyak yang ngaku saya gaptek nih Pak Edward gitu ya. Jadi saya tulis nomor telepon di belakang. Nah, banyak banget WhatsApp masuk dan saya tinggal forward gitu. Jadi ingat tadi eksekusi, merencanakan, mengeksekusi dan memasarkan. Penutup dari saya mungkin ini, ini hal yang sulit dilakukan ya, yaitu jujur pada diri sendiri. Ribet banget Pak Edward ini bikin konten pakai jujur-jujur. Saya saat ini lumayan sibuk dengan klien, karena banyak klien suka katanya cara ceritanya si Ceritra ini, agensi saya tuh jujur gitu, apa adanya. Ketika tidak demikian tidak bilang, ketika ada sesuatu demikian dengan cerdiknya atau pintarnya gimana sesuatu jadi hangat dan akhirnya orang denger juga manggut-manggut gitu. Jujur pada diri sendiri sama seperti kalau saya lagi bikin ide, lagi ngedit, lagi syuting sama teman-teman gitu ya. Saya tuh suka tanya tim gitu, kalau idenya jelek, saya seringkali mungkin kayak setengah marah kali ya, saya bilang, menurut kamu ini menarik nggak? Gitu. Nah banyak, mungkin anak-anak yang baru ya, kalau anak-anak yang udah lama, udah kenal saya. Anak-anak yang baru pasti akan bilang, bisa kok Edward, ini pasti menarik begini gitu. Cuman ketika konsepnya beneran jelek, tentu harapan saya mereka jujur ya, maksudnya mereka akan bilang, ya kurang oke sih kok gitu. Ya mungkin kalau sebagai bos yang marah kayak, and then kenapa kamu kasih lihat ke saya gitu. Nah, ketika Bapak Ibu mungkin nggak ada creative director atau seseorang untuk ditanya, pertama jujur sama diri sendiri gitu ya, kayak bikin video. Siapa yang mau nonton video saya 8 menit setengah gitu, misalnya ya. Tanpa paksaan, happy, seneng gitu. Saya rasa kalau sangat menarik bisa, saya pernah buat iklan, kata orang iklan cuma 30 detik. Waktu itu saya buat untuk salah satu online marketplace 6 menit setengah gitu ya, ditonton sampai habis. Dan kemarin juga ada yang 3 menit ditonton sampai habis juga gitu. Jadi selama kita jujur, bagus nggak sih gitu? Ada isinya nggak sih? Ini menarik nggak kalau kita pakai segitiga tadi? Cerita saya nih dibuka dengan saya begini, ini kegelapan nggak sih? Orang bisa lihat muka saya nggak sih? Orang lihat baju saya lecek, dia suka nggak sih gitu ya? Kalau saya ngomong tiap kali 2 menit ada bunyi motor lewat atau bunyi ayam gitu ya, kayak di TikTok yang terkenal itu, orang bisa fokus nggak sih gitu? Nah seringkali banyak, sama seperti saya dulu juga waktu saya baru mulai, saya banyak bohong sama diri saya sendiri. Dan akhirnya videonya nggak bagus-bagus. Kalau kliennya, mohon maaf sama-sama blow on, ya videonya jadi dibuat gitu. Dulu ya, saya yang dulu nih, saya mengaku dosa lah. Dan pada akhirnya ya masyarakat atau pemirsa membuktikan bahwa ya
kurang asik videonya, nggak enak ditonton gitu. Nah kan lebih baik kalau dari di meja saya udah jujur sama diri saya sebelum saya kena batunya gitu ya. Tanya ke kliennya, gimana video kita? Kurang oke nih, nggak ada yang nonton dan sebagainya. Jadi harus selalu jujur sama diri sendiri. Bagus apa enggak? Saat ini yang ibu mau ngomong tuh topiknya apa dan sebagainya. Cara yang paling seru untuk mendapatkan perhatian mereka apa? Tergantung Bapak Ibu dari seluruh Indonesia ya. Latar apa yang mereka suka, cara cerita apa, atau saya pernah buat salah sama mereka gitu. Jadi video ini saya selipin mengenai puisi minta maaf untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bisa aja gitu. Saya udah pasti kalau misalnya nih, saya nggak tahu ya Bapak Ibu pernah mungkin ada konflik gitu ya, terus sebagai yang dituakan, oke, saya mau minta maaf gitu, saya mau kasih teladan. Terus bikin puisi minta maaf, saya yakin itu geger pasti. Dan anak-anak belajar bisa dibilang memaafkan. Apa bedanya dengan dimaafkan atau maaf? Saya kurang tahu ya, saya kurang paham apa pokok pelajarannya. Tapi ketika kita jujur, pasti itu akan terlihat oleh pemirsa kita. Jadi itu dari saya, sederhana banget Bapak Ibu. Masalah teknis mungkin nanti kita bisa ngomong di Q&A. Tapi pertama kita harus merencanakan dengan baik. Tahu persis ya, bukan hanya yang lewat. Oh bagus begini nih, nggak bagus itu Bapak Ibu. Cari sampai dalam, sampai betul-betul, nah dapat ini nih. Siapa yang nonton? Apa yang mereka perlu dengar, mereka perlu lihat. Apa yang nyangkut, satu hal menarik apa yang nempel di mereka. Nah waktu mau bikin kontennya, pastiin bikin kaget ya, wow gitu ya, si Bapak disiram air gitu ya. Terus menyampaikan pokok pesan, dan terakhir gunanya buat yang nonton tuh apa. Terakhir ketika mau mengantarkan, hantarkan dengan hati riang, gembira, lembut. Kalau jelek bilang, mohon maaf nih Bapak baru belajar nih, nanti kasih tahu ya gimana gitu ya. Dan terakhir untuk membungkus semuanya kita harus selalu jujur sama diri sendiri apa yang kita mau sampaikan. Itu aja Bapak Ibu dari saya. Sederhana ya, nggak ribet pakai kamera dan segalanya, karena itu urusan gampang Bapak Ibu. Yang sulit selalu adalah menulis, merancang, dan membuat rencana. Semoga membantu. Terima kasih.